Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia hari ini. Selawat serta salam juga tidak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Langsa, yang saya banggakan rekan-rekan sejawat guru SMK Negeri 5 Langsa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata, yaitu membagikan budaya positif di sekolah. Jadi yang akan saya sampaikan nanti adalah beberapa elemen tentang budaya positif. Sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, saya memohon kepada kita semua untuk kelancaran dan keberkahan acara ini. Untuk keberkahan acara ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan, berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Berikutnya adalah kata sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah agar kegiatan ini bisa terlaksanakan dengan baik. Jadi di sini saya memohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan atau masukan pada kegiatan kali ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara praktik baik. Tak lupa selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru, Ibu berharap hari ini merupakan hari pertama kita ya, di mana Pak Wandi bisa untuk memberikan praktik baiknya ke kita dalam rangka guru penggerak. Saya berharap yang lain-lain juga nanti akan menyusul sebagai guru penggerak. Coba dulu. Kalau belum coba, kita akan merasa takut ya Pak Pai. Udah coba ternyata biasa-biasa saja. Pak Pai udah mulai juga itu. Oke. Ini hari pertama dan Pak Wandi untuk memberikan praktik baiknya kita, semoga menular praktik baiknya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Alhamdulillah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan di acara kali ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, baiklah, kita akan mulai kegiatan hari ini, yaitu saya ambil posisi ke depan ya Bu. Kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif. Ini adalah bagian dari aksi nyata pada kegiatan guru penggerak, tepatnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kali ini saya akan mendiseminasikan budaya positif. Sebelumnya mungkin ada yang baru dengar kata diseminasi. Diseminasi ini adalah perkenalan atau penyebaran, ya, memperkenalkan. Jadi walaupun kita sebenarnya budaya positif ini kita sudah melakukan di sekolah,
berdasarkan individu kita masing-masing, saya yakin kita semua sudah melakukan budaya positif di sekolah atau di kelas, tetapi mungkin selama ini kita tidak tahu budaya positif apa yang kita lakukan itu, ya. Dan intinya itu seperti apa, tujuannya seperti apa, maknanya seperti apa. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang budaya positif, ya. Di mana budaya positif itu yang pertama latar belakangnya adalah budaya positif di sekolah itu penting untuk pengembangan peserta didik, ya. Penting untuk pengembangan peserta didik agar peserta didik memiliki karakter yang kuat dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian budaya positif juga dapat dibangun dengan syarat sekolah menyediakan lingkungan yang positif. Jadi budaya positif ini bisa terbangun atau bisa tercapai ketika sekolah juga memiliki fasilitas atau memiliki lingkungan yang positif, ya. Jadi semua itu saling berkaitan. Nah, kenapa budaya positif ini kita definisikan? Karena yang kita ketahui saat ini adalah budaya positif itu sudah ada di sekolah kita, tetapi kurang maksimal, ya. Yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan kita tentang budaya positif yang harus diselenggarakan di sekolah. Pelaksanaannya sudah ada, mungkin kurang maksimal, dan karena kita mungkin belum mengetahui makna dari melakukan budaya positif tersebut, ya. Apa-apa saja budaya positifnya atau elemen pentingnya, antara lain yang pertama harus adanya perubahan paradigma belajar, ya. Ada 8 inti elemen dari budaya positif atau konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, jadi kita di sini diminta untuk merubah dulu paradigma kita. Paradigma itu apa? Pandangan mengenai belajar. Belajar itu seperti apa? Tentunya di kurikulum Merdeka kita sudah disampaikan, sudah kita pelajari selalu bahwa kurikulum Merdeka ini kita harus pendidikan atau belajar itu berpusat kepada murid atau siswa. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif. Jadi kita harus menerapkan disiplin yang sifatnya positif. Jadi ada disiplin yang negatif. Ternyata ada disiplin yang negatif. Disiplin tapi negatif. Tapi di sini kita terapkan disiplin yang positif. Kemudian untuk budaya positif itu kita harus juga mengetahui yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal kalau secara lengkapnya. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Itu banyak. Kalau di profil pelajar Pancasila pun udah ada. Yang pertama gotong royong, kemudian apalagi mandiri, kreatif, berpikir kritis, beriman dan bertakwa. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi melaksanakan disiplin positif atau budaya positif ini kita harus mengetahui mengenai yang namanya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Jadi setiap tindakan manusia itu dilandasi oleh dengan dasar kebutuhan. Jadi ada kebutuhan sesuatu pada diri kita, baru kita melakukan sesuatu. Jadi ada motivasi. Jadi yang memotivasi kita untuk berbuat itu adalah kebutuhan dasar kita. Contohnya makan. Kalau kita nggak lapar kan kita nggak makan. Itu salah satu kecil saja yang ada pada diri kita. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa sebelum kita melangkah lebih jauh nantinya. Nanti akan dipaparkan apa saja kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya. Setiap perilaku itu pasti ada motivasinya, ada tujuannya. Baik itu tujuannya baik ataupun buruk, ya. Semua yang kita lakukan ada tujuan, ada motivasi, ada yang menggerakkan. Nah, motivasi itu sesuatu yang menggerakkan kita. Apakah itu motivasi dari luar atau motivasi dari dalam? Motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik. Nah, jadi tujuannya nanti di budaya positif ini kita akan mengarahkan setiap perilaku kita, siswa, kita sebagai guru, siswa sebagai murid,
perilakunya harus berdasarkan dari dalam diri sendiri, berdasarkan intrinsik, bukan lagi dipengaruhi oleh orang lain. Nah, di sini butuh kesadaran, butuh motivasi, harus tahu budaya, harus tahu kebutuhan dasarnya. Kemudian kemudian ada posisi kontrol guru. Ya. Jadi kita memiliki posisi kontrol. Ya. Kita bisa, bukan hanya guru ya, tapi semua manusia itu memiliki posisi kontrol. Tapi di sini kita berbicara pada posisi kita sebagai seorang guru, maka kita harus memiliki posisi kontrol. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas adalah perubahan dari peraturan kelas. Jadi kalau kita selama ini buat peraturan kelas, jadi peraturan kelas itu selama ini kita buat dilarang bla 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 atau dilarang berisik, tapi dilarang mencontek misalnya, atau dilarang mengejek teman. Tapi peraturan itu di sini kita usahakan untuk dijadikan namanya keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena keyakinan itu sifatnya dari keyakinan diri. Nah, kalau peraturan itu masih dari orang lain, dari guru. Guru buat peraturan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kalau dengan keyakinan, artinya itu adalah dalam diri murid masing-masing. Jadi murid itu harus yakin bahwa mengganggu orang lain itu tidak baik. Nah, di situ ada nilai kebajikan universal nanti di dalamnya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah langkah atau dialog yang digunakan guru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi segitiga restitusi ini, kenapa dibilang segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah. Yang pertama, mengendalikan identitas, kemudian memvalidasi masalah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kita stabilkan identitas dulu. Langkah menstabilkan identitas itu artinya kita harus mengetahui, menguatkan dia bahwa perbuatan dia itu tidak boleh kita bilang lagi salah atau benar, tapi kita tanyakan kenapa kamu seperti itu. Nah, kan semua orang juga bisa berbuat seperti itu supaya ada penguatan dalam dirinya. Jadi kita nggak boleh menjudge kamu salah. Kita harus mengikuti langkah restitusi ini dulu. Kita harus melakukan restitusi dulu. Nah, baik, kemudian ini tadi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini lagi digalakkan nih Bapak Ibu. Jadi kita dalam pembelajaran di kelas itu memang harus melakukan diferensiasi. Ya, jadi berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi ini tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Agak kabur ya kayaknya ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian berkebinekaan global, itu nilai dari pelajar Pancasila. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi itulah yang diharapkan di kurikulum Merdeka ini. Profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud dari ke-6 nilainya itu tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini masuk kepada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi selama ini kita ada miskonsepsi atau konsep yang sedikit salah, atau mungkin kalau di sini dibilang konsep kita itu salah. Kenapa? Selama ini kita merasa bahwa guru harus mengontrol murid. Ya. Kenapa itu salah? Karena tidak bisa kita mengontrol orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kalau kita tanyakan kepada diri kita juga mau dikontrol oleh orang lain. Sebenarnya kita tidak mau dikontrol orang lain. Sekuat apapun orang mengontrol kita atau kita mengontrol orang lain,
maka keputusan terakhir itu akan ada pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya. Contohnya gini, misalkan di rumah anak kita suruh lah, kita contohkan, buat PR ya, itu kan kontrol orang tua istilahnya, atau kontrol orang tua gini, jangan pergi ke sana. Tapi itu yang menentukan adalah anak itu sendiri kan. Nah, walaupun kita orang tua sudah mau mengontrol dia, jangan pergi ke sana. Kalau anak ini tidak mau dikontrol oleh orang tua, dia akan tetap pergi. Jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa mengontrol orang lain tuh nggak bisa. Bahkan anak sendiri nggak bisa kita kontrol. Nah, yang menentukan kontrol diri itu kita sendiri, Bapak Ibu, yang memutuskan mau ke sana apa kemari. Tetap di sini, ikut peraturan orang tua atau melawan peraturan orang tua, itu kita sendiri. Anak itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa kontrol, kita hanya bisa melarang. Contoh, dari sekian banyak anak kita misalkan nih, di keluarga saya, misalkan di keluarga saya yang saya kakak beradik ada 7 orang, tetap ada satu yang tidak bisa terkontrol oleh orang tua. Itulah bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, sekalipun itu anak kita sendiri, apalagi siswa, apalagi anak murid yang itu bukan siapa-siapa kita, anak orang lain. Nah, jadi memang seperti itu. Itulah tadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, misalkan gini, kamu nanti ya, kalau nggak begini, nanti kamu bisa begini, Ibu. Ini kamu harus, kita suka memberikan. Tapi karena itu bukan motivasi diri dia, bukan dari dalam diri dia, nggak masuk sama dia. Tetap dia. Tetapi ada juga yang bisa masuk. Tapi kebanyakan kita kan memberikan penguatan kepada siswa. Dari 10 orang mungkin yang kita berikan penguatan positif, kira-kira berapa yang bisa mengikuti itu? Berapa yang bisa masuk ke dalam diri siswa itu? Tidak semuanya bisa menerima penguatan itu. Pada saat lomba misalnya, kamu jangan grogi ya, kamu harus begini ya, kamu harus kuat, kamu nggak boleh malu. Sampai atas, tetap dia gemetar, grogi. Jadi penguatan positif itu belum tentu bisa mempengaruhi siswa kalau dari dalam diri dia nggak ada. Jadi itulah kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya ini, kritik, kamu tuh ya jangan begitu, kamu harus begini. Misalkan, kamu jangan terlambat, kamu jangan ini. Karena ada kata jangan itu negatif bagi. Atau kita bilang sama anak kita, kamu janganlah, abang janganlah melawan sama mama udah capek ini sebagai ayah ya misalnya, ya kan, mama udah capek. Tapi anak itu tadi seperti saya bilang, nggak bisa kita kontrol, dia tetap punya kekuatan, kemauan untuk mendasar dia, ada dasar kekuatan, masih belum ada hal yang terpenuhi. Nah itu tadi, kebutuhan dasar manusianya itu belum terpenuhi. Kebutuhan dasar si anak belum terpenuhi. Kita merasa bahwa memberi dia makan, memberi dia uang, itu sudah memenuhi kebutuhan dasar. Tapi mungkin ada kebutuhan dasar lain yang tidak bisa terpenuhi. Misalkan kebutuhan dasar kebebasan, merasa bebas. Anak-anak ini kadang-kadang kan pengen bebas. Ya kan? Anak kita itu kenapa nggak nurut kita? Karena dia pengen bebas. Anak murid gitu juga kan? Anak murid pengen bebas. Nah, jadi kita nggak bisa mengontrol itu karena kebutuhan dasar belum terpenuhi. Ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, nah itu akan muncul sendiri dari dalam tubuhnya, dari dalam dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang salah. Memaksa itu nggak boleh dalam pemahaman di sini. Jadi memaksa tidak boleh. Memaksa itu salah. Kenapa nggak boleh? Ya, kalaupun dia mengerjakan sesuatu, pasti dengan keterpaksaan. Yang dengan keterpaksaan itu nggak akan tuntas, nggak akan maksimal. Suruh sholat, sholat terpaksa ya, sholat ini. Allah. Tuh, kenapa saya bilang gitu? Anak saya gitu, dipaksa sholat gitu.
Tapi kalau dia bilang gini, Bang, sholatlah, doain papa supaya ini. Nah, oh iya papa nanti gini ya, itu ada dalam dirinya. Itu tekun dia. Misalkan kita bilang nanti papa yang berdosa kalau abang nggak sholat. Nah gitu misalkan. Itu ada kesadaran sedikit dia. Tapi kalau kita paksa, nggak sholat nanti masuk neraka. Dengan ini yang kan, kita paksa, Allah. Itu dia. Itu anak saya, bukan saya bilang anak ibu-ibu. Bagus, baik. Ada motivasi intrinsiknya. Anak saya seperti itu, Bu. Semakin dipaksa semakin nggak mau. Nah, jadi itulah tadi, karena tidak ada intrinsiknya, tidak ada motivasi dalam dirinya. Kenapa kita belum memenuhi kebutuhan dasar dia tadi? Oh, udah pindah ya. Oke. Ya coba. Siap nggak Pak? Kemudian ini dia. Nah, mengubah paradigma yang selama ini kita memberikan stimulus atau apa itu stimulus? Rangsangan, memberikan ini supaya anak merespon. Ternyata selama ini kita selalu memberi rangsangan, merespon untuk anak kita atau murid kita juga masih rendah keinginannya, gitu kan? Masih rendah. Jadi harus dirubah kepada pendekatan teori kontrol. Nah, bagaimana teori kontrol ini? Yang tadi itu mengontrol orang itu memang susah, tapi ada teorinya seperti ini pendekatannya. Stimulus respon itu kebutuhan kita sama. Kita menganggap saya butuh belajar, saya anggap anak-anak juga butuh belajar. Saya butuh makan, atau itu semua butuh makan ya. Saya butuh apa misalkan? Saya butuh cepat dihargai. Kita merasa juga anak-anak butuh dihargai gitu. Tapi kita harus melihat realitasnya. Semua orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Nggak semua orang itu kebutuhannya sama dengan saya. Guru nggak boleh mengatakan. Itulah tadi kenapa kita nggak melaksanakan diferensiasi. Ini tujuannya nanti untuk ke diferensiasi, Bu. Kita harus paham kebutuhan anak-anak, masing-masing anak-anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, ke sana arahnya. Jadi setiap anak itu realitanya adalah kebutuhan kita itu semuanya berbeda-beda. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat yang sama. Kita harus berubah menjadi teorinya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita nggak bisa lagi melihat bahwa contoh merokok adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi bagi seorang merokok adalah hal yang sangat baik, Ibu. Karena kalau nggak merokok, nggak bisa berpikir, ya kan? Jadi kita nggak bisa bilang merokok adalah perbuatan yang buruk. Walaupun kita semua tahu, bahkan orang yang merokok tahu akibatnya buruk dari merokok. Tapi dia memandang rokok itu bukan sesuatu yang buruk. Ada suatu kebutuhan. Aku kalau nggak merokok, nggak bisa pikir, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan pandangan kita itu sama dengan pandangan orang lain. Seperti itu. Kemudian kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini udah tadi ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Nah itu tadi kita nggak bisa kita selama ini kan mau, rokok nggak bagus. Bilang rokok nggak bagus, kau harus sama aku. Nah, nggak bisa gitu. Dia harus punya pandangan sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain itu juga ada baiknya, ya. Jadi orang memandang sesuatu itu pasti dengan sudut pandang yang berbeda. Kita nggak bisa memaksakan sudut pandang kita itu sama dengan orang lain harus sama memandang sesuatu dengan sama seperti kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini stimulus respon. Jadi kita nggak boleh lagi menganggap orang lain itu bisa mengontrol saya. Atau anak juga nggak merasa itu. Dia merasa gini, orang tuh nggak bisa mengontrol saya, ya kan? Orang nggak bisa mengontrol saya. Kita harus merubah teori kontrolnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Tadi di awal sudah saya bilang. Jadi seperti apapun kuatnya kita ingin mengontrol orang lain, sebenarnya keputusan akhir itu ada pada diri kita. Kita mau ke A, mau ke B. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah ini.
Ya kan, gitu kan? Apalagi kita sebagai pemimpin, kita selalu bilang, oh, saya harus membuat guru-guru saya seperti ini. Saya harus, guru-guru saya itu harus ikut aturan saya. Anak murid saya harus ikut aturan saya. Nah, memang baiknya mengikuti peraturan, tetapi alangkah lebih baik lagi peraturan itu peraturan itu menjadi sebuah keyakinan dalam diri kita semua. Jadi bukan karena dilarang oleh kepala sekolah. Misalnya gini, kalau aku datang telat dia pernah marah kepala sekolah. Tapi aku datang cepat supaya aku dihargai, supaya aku memiliki nilai. Jadi kita datang cepat, bukan karena dimarah kepala sekolah. Nah, seperti itu. Jadi kita datang cepat itu bukan dikontrol oleh kepala sekolah, bukan karena kepala sekolah yang mau marah-marah, itu kan dikontrol sama kepala sekolah. Takut marah kepala sekolahnya, bukan itu. Jadi kita harus kontrol diri kita bahwa aku ini datang telat atau datang cepat bukan karena kepala sekolah. Murid gitu juga, datang cepat datang lambat bukan karena aku takut sama Pak Wandi misalnya, bukan aku takut sama Bu Yus, tapi karena aku ingin dihargai oleh Bu Yus, aku ingin dihargai oleh Pak Wandi. Jadi aku datang lebih cepat. Nah, harus ada itu dalam diri manusia atau dalam diri kita, dalam diri murid. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk gagal, kita maksa. Itu nggak boleh lagi. Nah, kalau dibujuk udah nggak mau, berarti dia memang tidak ada apanya di situ, ya. Kan sering kan, kita udah dibujuk, kita bujuk anak. Oh, terakhir kita paksa ya. Kita paksa. Kita harus merubahnya menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi. Jadi dia kalau udah nggak mau, ya udah kita kolaborasi lah. Kayak mana nih? Konsensus itu kan artinya muncul pilihan yang lain. Kalau dia nggak mau dengan hal yang seperti ini, kita kasih alternatif lah. Kita kasih alternatif lain supaya walaupun dia supaya dibujukan kita itu bisa dilaksanakan, tidak lagi dengan paksaan. Yaitu tadi pilihan lain, misalkan ketika nyuruh anak sholat udah dibujuk nggak mau, kita nggak bisa maksa, ya kita kasih pilihan lain. Nak, kalau sholat itu kamu bisa mendoakan orang tua, kamu jadi anak soleh gitu kan. Nah, jadi bukan karena kita takut-takuti lagi masuk neraka, tapi karena supaya dia bisa mendoakan kita gitu kan. Itu lebih positif ya. Kita takuti lagi kamu masuk neraka nggak sholat, anak-anak makin takut, makin nggak mau gitu. Nah, iya, pandangan yang baik, kita berikan pandangan yang baik bahwa kalau dengan sholat itu kamu bisa mendoakan ayah, rezeki ayah bisa lebih lancar, nanti kamu beli apa ayah bisa belikan. Tapi itu tetap motivasi dari luar, cuman setidaknya kita tidak melakukan pemaksaan pada saat itu. Tapi bukan berarti kalau dalam sholat, dalam agama, anak nggak sholat dibiarin, itu juga nggak boleh. Tetap kita harus usahakan dia bagaimana sholat, tapi hindari pemaksaan. Tapi tetap harus sholat. Nah itu ya, nggak mau dipaksa, udah biar aja dia. Kan nggak bisa juga. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Nah, jadi kita selalu selama ini berkompetisi dengan rekan misalkan. Kalau udah seperti kan aku yang menang kan, aku yang betul kan, ya gitu misalkan. Setelah berkompetisi sama anak murid juga, nah kan, apa bapak bilang kan, gitu, nggak boleh lagi. Jadi yang kita harus berkonsep bahwa pikiran orang itu sama-sama menang. Udah, bapak berpikiran seperti ini, kamu betul, kamu benar, itu pikiran kamu seperti itu, ya pikiran saya seperti ini. Nanti kita kolaborasi gitu. Jadi gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Orang semua dalam posisi menang. Itu dari paradigma yang harus dirubah seperti itu dalam modul budaya positif ini yang kami pelajari. Ini hal-hal yang mungkin selama ini udah kita lakukan, ada dalam benak kita. Cuma kita mungkin saya sendiri, bukan saya nggak bilang bapak ibu, tapi saya sendiri nggak paham tadinya nggak paham. Ini pun saya menyampaikan dengan pemahaman yang belum maksimal ya. Tapi saya akan berusaha menyampaikan pemahaman saya yang sudah saya pelajari
untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang, boleh Bapak Ibu menambahkan. Ada hal-hal yang kurang pas, boleh Bapak Ibu memberikan masukan kepada saya untuk membangun. Kemudian yang inti berikutnya, konsep inti berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin, disiplina, yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Ya, jadi ketika kita berlaku disiplin itu bukan karena ada ancaman, bukan karena ada hukuman, tapi karena tanggung jawab. Karena sifat tanggung jawab kita, karena ada tanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya untuk merubah perilaku yang lebih baik. Jadi berdasarkan nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai kebajikan universal, bukan karena nanti kena hukum, bukan karena nanti dimarahi, bukan karena diancam. Jadi disiplin itu karena ada nilai-nilai universal dalam diri kita, yaitu apa? Tanggung jawab. Ada tanggung jawab di situ, ada menghormati, ada dihargai, menghargai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini dulu kita nggak pandang lagi suku bangsa. Jadi nilai universal ini dimiliki oleh semua bangsa. Semua bangsa itu yakin bahwa nilai-nilai ini itu baik. Nilai ini itu baik. Kita nggak melihat lagi agama. Semua agama menganggap nilai ini baik. Tapi kan ada nilai yang dianggap di agama A tidak baik, di agama B baik. Nah, itu bukan nilai universal namanya. Tetapi nilai universal itu di agama apapun ini baik. Contoh, gotong royong. Orang Islam kan menganggap itu baik. Orang Kristen menganggap itu baik. Orang Hindu menganggap itu baik. Nah, itu nilai universal namanya. Universal, semua, seluruh dunia, seluruh bangsa mengakui. Kemudian di suku Aceh ada hal-hal yang tidak baik menurut suku Aceh, tapi ternyata di suku lain itu gak ada masalah. Nah, jadi nilai-nilai universal ini harus bisa masuk ke semua lini. Nah, dia lintas suku bangsa, lintas agama, lintas bahasa maupun latar belakang. Contohnya satu, gotong royong. Misalkan ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia kepada profil Fajar Pancasila. Semua agama mengakui bahwa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu baik. Kan? Kemudian berkebinekaan global. Semua suku bangsa mengakui bahwa kita ini berkebinekaan, mempunyai perbedaan. Kemudian gotong royong. Semua latar belakang yakin bahwa gotong royong ini baik. Ada orang yang mengatakan gotong royong itu nggak baik. Pernah ibu jumpa mengatakan gotong royong nggak baik. Ada agama tertentu yang bilang gotong royong nggak baik. Ada suku tertentu yang bilang gotong royong nggak baik. Nggak ada. Semua orang bilang gotong royong itu baik. Mandiri, itu juga mandiri, kreatif, bernalar kritis. Semua orang mengatakan itu baik. Nah, itulah kenapa dikatakan nilai kebajikan universal. Universal itu artinya mencakup keseluruhan. Kemudian ada institusi lain yang merumuskan nilai universal itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian ada lagi institusi lain atau organisasi lain merumuskan nilai itu adalah
dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Dan ada institusi lain yang merumuskan nilai-nilai itu. Tapi yang kita pakai saat ini adalah nilai-nilai yang tertera di pada profil pelajar Pancasila yang saat ini kita pakai. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa toleransi juga bisa kita pakai. Itu ada nilai positif atau nilai kebajikan yang juga bisa dipakai. Tetapi sudah tercakup sebenarnya di profil pelajar Pancasila itu. Di toleransi ada di kebinekaan global. Di situ kan ada nilai toleransi, udah disempitkan lagi. Kemudian di kreativitas, ada di kreatif. Ada kerjasama, ada di gotong royong. Jadi di profil pelajar Pancasila ini sudah dirumuskan lagi, sudah diciutkan lagi. Tapi semuanya ada itu, nilai-nilai kebajikan itu sudah dirangkum pada profil pelajar Pancasila, mencakup yang ada di Ibu Primary Years atau PYP, ada di keterampilan hidup atau di life skill. Jadi punya nilai kebajikan masing-masing pada bidangnya. Tadi sudah masuk pada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia konsepnya adalah sesuatu yang tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi untuk kita bisa mendapatkan melakukan sesuatu itu, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu. Ya. Apa 5 kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, di sini kita semua pasti butuh untuk bertahan hidup. Gak ada yang gak butuh bertahan hidup. Contohnya itu yang kita lakukan: makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu salah satunya. Itu beberapa contoh. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua ingin merasa diterima. Seperti saya di sini juga ingin diterima, ya kan? Ingin diterima oleh Bapak Ibu. Ibu-ibu juga merasa ingin harus diterima. Apa? Ya, kepengen disayang. Saya kepengen disayang. Bapak Ibu semua juga kepengen disayang, kepengen dicintai, ya kan? Pasti kita butuh itu. Bagaimana ketika kita tidak disayangi dan tidak dicintai, kan? Sedih, ya kan? Tidak diterima. Jadi itu kebutuhan dasar dalam hati kecil itu. Aku ingin dicintai oleh murid-muridku, aku ingin dicintai oleh teman-temanku, aku ingin dicintai oleh keluargaku terutama, ya kan? Aku ingin disayangi oleh keluargaku. Iya, Pak. Berarti Pak, eksis di medsos itu berarti masuk ke poin ini ya, Pak? Rasa diterima. Rasa diterima. Eksis di medsos. Eksis di medsos. Ya, kita pingin di follow, pingin diperhatikan, gitu. Ada nggak di situ diperhatikan kemana? Rasa diterima tadi, Pak. Rasa diterima. Rasa diterima. Ingin dipedulikan, ya. Kan cari atensi itu. Ya, termasuk saya kalau buat status tuh kepingin loh ditengok itu siapa yang udah ngeliat, siapa yang udah komen gitu kan. Ya Bapak Ibu juga gitu kan. Siapa yang udah lihat, siapa yang udah komen. Rasanya kalau nggak ada yang komen tuh, nggak ada yang open sama aku sedih. Ya kan? Jadi rasa diterima, rasa ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kita juga butuh yang namanya penguasaan, ingin menguasai, yaitu harga diri. Harga diriku harus seperti ini, jadi aku punya harga diri. Oh, nggak bisa macam-macam, itu harga diri aku tuh. Kan gitu kan? Kita semua harus punya harga diri.
keinginan untuk dianggap. Nah, ketika kita berada di dalam kelas, ketika anak-anak kita nggak menganggap kita ada di sana, seperti apa yang kita rasakan? Kan perih sekali ya Bapak Ibu. Jadi itu kebutuhan dasar, ingin dianggap. Lagunya pun ada itu. Memimpin, berprestasi, didengar, diakui, didengar. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, bebas. Aku mau ke sana, aku mau kemari. Itu namanya kebutuhan kebebasan. Aku mau diam di sini. Aku mau melawan, aku mau bertahan misalkan. Aku mau keluar, aku mau masuk. Itu kan kebebasan, menentukan arah diri. Nah. Kemudian kesenangan. Healing. Ya, healing. Bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, itu kebutuhan kesenangan. Kita semua butuh bermain, butuh humor, butuh antusiasme, butuh tertawa. Oh, ada orang yang nggak pernah ketawa di sini, berarti kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak pernah terpenuhi. Nah, kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang nggak pernah ketawa, dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Berarti salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Iya, itulah kurang bermain, Pak. Tertawa Bu, payah senyum itu mungkin karakter ya. Orang yang payah senyum pun saya pernah ada kawan saya senyumnya malas sekali, tapi kalau udah lucu ketawa deh Bu. Ketawa, tapi ketawa terus itu udah lain Bu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi manusia dalam berperilaku? Yang pertama, ini motivasi ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ekstrinsik, di awal kita sudah mendengar tadi. Ekstrinsik, kita melakukan sesuatu itu ketika ada hukuman, itu berarti motivasi masih dari luar. Kita melakukan sesuatu karena ada hadiah, itu berarti masih dari luar. Oh, yuk kita belajar yuk, karena nanti Pak Wandi mau kasih jajan gratis di kantin. Nah, kita buat tugas yuk. Nanti Pak Wandi kasih nilai yang tinggi, yang kumpul duluan. Nah, itu sebenarnya membangun, bagus. Tapi kalau bisa anak-anak itu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas itu bukan karena hadiahnya, bukan karena nilainya, tapi karena keinginan dia. Karena keinginan dia, karena ingin tanggung jawab. Pak Wandi sudah kasih tugas. Sebagai seorang murid, saya harus bertanggung jawab mengumpulkannya dengan cepat. Apakah nanti diberi hadiah ataupun tidak, saya harus menyelesaikan dengan cepat. Nah, itu berarti sudah ada dari dalam, bukan lagi karena dapat nilai. Misalkan, bagi yang piket hari ini kalau bersih nanti saya kasih bintang penghargaan misalnya. Piket hari Senin itu bintangnya 1 kalau bagus. Nanti setiap hari kasih bintang sehingga anak-anak di daftar piket itu ada bintang-bintangnya. Bagus. Berlomba-lomba anak-anak untuk kebersihan kelas. Karena di daftar nama piket itu wali kelasnya kasih bintang. Oh, piketnya bagus hari ini, piketnya bagus hari ini. Misal. Nah, itu kan ekstrinsik karena ada penghargaan. Ketika tidak ada bintang, alah ibu nggak kasih bintang lagi, apa yang kita nyapu lah. Kan gitu Bu ya. Alah males lah, Pak Wandi nggak kasih nilai, kita udah capek-capek buat tugas nggak dikasih nilai, nggak dibaca benar Pak Wandi. Nah, saya seperti itu. Nah itu masih berdasarkan ekstrinsik dari luar. Kemudian, nah ini yang intrinsik. Motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah itu harus ada datang dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang datang dari diri sendiri. Misalkan aku mau jadi anak yang bertanggung jawab sehingga aku mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya datang ke sekolah bukan karena saya takut dimarah oleh kepala sekolah. Saya masuk ke kelas bukan karena saya tidak ingin ditegur oleh kurikulum. Seperti itu. Ya, kita lanjut ya. Nah kemudian
di sini ada 3 jenis tindakan kita ya. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Nah, sebenarnya restitusi itu apa? Restitusi itu adalah untuk menggantikan apa ya namanya? Kalau di sini bilang proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa atau orang bersalah itu tidak langsung dihukum, harus ada restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita berusaha agar murid itu paham dengan kesalahannya sehingga dia bisa mencari solusinya untuk dirinya sendiri. Nah, hukuman itu apa? Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak yang loncat pagar, nah, itu kan melanggar peraturan dah pasti ya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini bahwa bolos dari sekolah itu adalah tindakan yang tidak baik. Nah, dia tahunya itu melanggar. Jadi kalau peraturan ada seperti ini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Kan seperti itu jadi ujung-ujungnya kan. Nah, tapi kalau dia yakin bahwa bolos dari sekolah adalah perbuatan yang melanggar keyakinan, kedisiplinan atau keyakinan tanggung jawab saya sebagai murid, dia nggak akan loncat dari pagar. Dan kalau dia tahu itu, ketika kita melihat anak loncat dari pagar, kita panggil dia, kita suruh push up, lari keliling lapangan, kita suruh ini, suruh itu. Tidak pernah kita tulis bahwa kalau loncat pagar, nanti kamu saya suruh lari keliling lapangan. Itu nggak pernah ditulis, tapi kita lakukan. Nah, itu namanya hukuman. Misalkan datang siswa ke sekolah, kalau sudah ditulis misalkan, atau sudah pernah disampaikan, misalkan di sekolah kita bagi siswa yang terlambat mengutip sampah, itu kan sudah pernah disampaikan. Itu bukan hukuman, tapi konsekuensi jadinya. Nah, ketika kapan dia menjadi hukuman? Ketika anak datang terlambat, belum pernah disosialisasikan, belum pernah disampaikan, tiba-tiba anak-anak disuruh kutip sampah. Itu jadi hukuman. Nah, sifatnya tiba-tiba. Kemudian fisik, main fisik, nabok, nampar, itu hukuman. Itu nggak boleh, udah jelas undang-undang juga melarang gitu ya. Tapi yang nggak pernah ada disampaikan itu hukuman. Kemudian bersifat satu arah, kita nggak pernah minta pendapat anak. Kamu kok terlambat? Kira-kira kalau terlambat, kamu bisa konsekuensinya apa? Itu kan konsekuensi kan. Tapi kalau hukuman, terlambat, kutip sampah, belum pernah dikasih tahu apa-apa. Terlambat, pulang, belum pernah disampaikan. Merupakan fisik dan psikis. Itu hukuman. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati. Nah, itu tadi. Kalau sudah kita sepakati dan direncanakan, setiap siswa yang terlambat kutip sampah dan sudah kita sampaikan di upacara misalkan, wali kelas juga sudah nyampaikan, itu menjadi konsekuensi, bukan hukuman lagi. Nah, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi ini tetap ada ketidaknyamanan pada murid. Nah, kemudian pada saat melaksanakan konsekuensi, guru selalu melakukan monitoring, melihat udah dikutip belum sampahnya, udah selesai belum sampahnya itu, udah dibuang belum, dimonitoring. Ya, monitoring itu perlu Bapak Ibu. Monitoring itu perlu untuk melihat perkembangan. Tapi di situ masih belum belum maksimal sesuai dengan filosofi pendidikan yang diarahkan atau yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau sedangkan proses restitusi ini adalah kita ciptakan dulu kondisinya. Nah, jadi ketika murid terlambat itu kita nggak langsung kutip sampah, kita tanya dulu, kenapa terlambat? Ya kan? Kenapa terlambat? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Pak, saya tadi bangun terlambat. Kenapa bangun terlambat? Karena tadi malam saya buat tugas misal. Tapi kan anak kita nggak gitu kan. Yang terlambat dia aja. Kadang dia sengaja.
ya kan? Dia aja, nggak ada usaha memperbaiki diri ya. Nah itu adalah kita melakukan yang namanya apa ya, tindak nggak sampai hukuman, sebagai pemantau aja, kita pantau besoknya terlambat lagi nggak, baru kita kasih konsekuensi. Tapi kita buat perjanjian dulu. Nah kalau terlambat lagi nanti kamu gini ya. Tapi kalau misalkan baru sekali kita temukan, kita restitusi dulu. Kenapa terlambat? Saya bangunnya telat karena tadi malam bantu orang tua. Kan nggak sedikit anak kita yang bantu orang tua misalnya. Kemarin panen Pak padi, saya capek kali. Ada tuh kan anak kita yang bantu muridnya, bantu orang tua panen tuh kan. Panen Pak, hektar. Malam sakit mendung, badannya sakit semua katanya. Ya kan kita harus sih, oh ya, kamu ya saya juga dulu pernah terlambat, cici yang gitu ya kan. Ya tapi kalau bisa jangan diulangi. Nah ya, jadi ini kan udah terlambat. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu ya Pak, gini aja Pak, saya kutip sampah Pak ya. Itu bukan karena kita suruh, tapi dia bilang, Pak saya kutip sampah ya Pak ya, boleh. Tapi besok-besok jangan terlambat lagi ya. Iya, udah tahu kan? Jadi kira-kira kamu melanggar apa ini? Ya, saya melanggar keyakinan bahwa datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Dari langgar, kan kita yakin datang ke sekolah tepat waktu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai murid, misalnya tanggung jawab siswa sebagai murid. Nah kita kan di sini belum membuat keyakinan sekolah ya kan, belum kita buat. Tapi kalau udah kita buat nanti kita bisa sampaikan kepada siswa. Jadi terlambat itu bukan datang terlambat itu kamu telah melanggar tanggung jawab kamu sebagai murid. Gitu harus kita yakinkan bahwa dia melanggar tanggung jawabnya sebagai murid. Dan murid juga harus bisa memberikan solusi. Kalau dia terlambat, dia harus bisa kasih solusi. Jangan kita lagi nih. Tapi murid kita kadang-kadang, jadi udah terlambat nih. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya kesalahanmu itu bisa diperbaiki? Misalnya nih, contoh, saya masuk aja Pak ya. Nyes ya. Kalau saya nyes rasanya. Tapi itulah yang diarahkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nyes rasanya. Tega anak-anak kita ngomong kayak gitu ya. Tega. Jadi itulah kesabaran kita diuji sebagai guru. Kita dituntut harus menyelesaikan berbagai macam permasalahan murid dengan warna yang macam-macam ya. Nah, kita harus menguatkan hati dan diri ya. Makanya di sini kadang-kadang di modul ini memang ada hal-hal yang masih belum diterima, tapi kita harus menerima ini sepenuhnya. Karena ini yang dituntut oleh pemerintah agar pendidikan kita itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini modul-modul ini adalah diangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pembelajaran berpihak pada murid. Bahkan di situ ada kata-kata yang menghamba kepada murid, kan? Ngeri kali ya. Mungkin kalau ibu yang udah pernah belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru disuruh menghamba kepada murid. Tapi menghamba itu bukan dalam arti kata menghamba Tuhan dan umatnya. Menghamba itu artinya ya kita penuhi kebutuhan murid. Nah, murid ini maunya apa dulu? Kita penuhi dulu kebutuhan dasar murid ini, kebutuhan dasar anak. Kita penuhi dulu, baru kita menuntutkan sesuatu. Nah, cuma itu tadi Bu, seperti Bu Radia bilang, kita penuhi semua, minta pulang anaknya. Nggak sekolah Pak, kasih nilai aja ya. Aduh, oke lah. Pak, next Pak. Nah, jadi kita harus, itu tadi ya, kita harus memiliki posisi kontrol. Nah ini, ada 5 posisi kontrol seorang guru yang saya bilang ini. Itu dia pembuat rasa bersalah. Penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, 5 posisi ini tanpa kita sadari, kita sudah berada di posisi itu saat ini. Terutama sebagai penghukum. Saya sendiri saya akui, saya sendiri
Ya, kemarin waktu saya belajar ini bertambuka, saya tengok penghukum tuh begini. Loh, aku posisiku penghukum ternyata selama ini. Anak-anak enggak ini, buat ini, anak-anak lain buat itu. Ya kan? Kamu udah melanggar, up, kamu udah ini. Nah, jadi kadang-kadang ada rasa, ya, ternyata memang berat jadi guru itu. Ya, ketika kita memposisikan kita seperti ini, menghukum, ya, ternyata itu dipandang buruk, jelek ternyata. Guru yang posisinya sebagai penghukum. Kemudian guru yang selalu membuat anak-anak merasa bersalah. Kan udah ibu bilang, jangan gitu. Kan ibu kena marah sama kepala sekolah. Ibu tinggal di kelas kan ibu bilang suruh diem, jangan kemana-mana. Kan kalian nggak diem. Ibu ditegur sama kepala sekolah. Gara-gara kalian ibu kena merasa bersalah. Ternyata itu nggak baik. Kan udah bapak bilang, jangan kemana-mana, di lab aja. Jangan macem-macem yang berkeliaran. Gara-gara kalian keluar lab, bapak dipanggil sama ibu kepala sekolah. Ya kan? Nah itu nggak boleh. Ternyata kita selama ini memposisikan kita sebagai orang yang menyalahkan murid kita. Nah, sebenarnya kan salah kita. Kenapa kita tinggalin anak-anak di kelas? Kenapa kita tinggalin anak-anak di lab? Kan gitu. Saya sering melakukan itu. Makanya saya nyes kan ini. Kena semua di pelajaran ini, begitu saya baca modulnya, kena semua pada diri saya. Nah, disinilah pentingnya pendidikan guru penggerak ini. Kita harus berubah. Kita tahu di mana letak kita. Bukan kita nggak usah cari kesalahan lah. Kita tahu saja posisi kita di mana. Berusaha kita bergeser pada posisi yang lebih baik. Kemudian sebagai teman, iya, siap. Ya. Banyak maunya ke anak, misalnya. Banyak maunya ke anak. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus patuh. Sebenarnya seperti yang Bapak dikatakan, kita kan harus kembali lagi ke diri kita yang menyampaikan tadi. Sebenarnya jauh-jauh hari dalam Al-Quran memang sudah disampaikan tak dulu malah tafalu, jangan berbuat jangan berkata kalau kamu kurang dulu ya. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Ya, berarti itulah tadi. Guru memang tujuannya adalah menjadi teladan. Nah, jadi guru ini boleh. Terima kasih Bu sarannya. Oke, jadi kita selesaikan dulu. Ya, saya hanya mencoba memenuhi kebutuhan dasar dari teman-teman kita, ya kan? Kebutuhan dasar kita ingin direspon gitu, ya kan? Nggak apa. Karena udah tunjuk tangan juga tadi. Berarti kita selesaikan dulu ya, ibu-ibu. Bentuk penghargaan agar terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, kemudian sebagai teman. Nah, ini teman. Ya sudah, udah kayak kawan anak murid itu sama aku, gampang gitu. Ketika nggak ada kita, atau ketika bukan sama kita, dia nggak mau. Nah, contoh banyak. Saya juga pernah melakukan itu. Nah, ini udah kayak kawan. Maksudnya gini loh. Lah masa kayak gitu. Bapak kemarin udah buat kamu kayak gini kok kayak nggak mau kerja. Oh iya pak. Itu udah kayak kawan itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi misalkan gini, ayolah demi bapak, buat aja demi bapak. Nah, itu udah memposisikan anak itu sebagai teman. Nah,
Apalagi kita ajak, nak, alah duduk sini dulu, ngopi dulu yuk, kita sambil ngomong-ngomong masalah pelajaran gitu kan. Nah, itu kan sebagai teman, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Ketika nggak sama kita, dia nggak akan melakukan itu, dia akan nggak menuruti. Misalkan selama ini dia sama Pak Wandi itu, Pak Wandi aja lah, Pak Wandi udah kayak kawan sama saya katanya kan. Begitu Pak Andre datang ke kelas TKJ, nah, jangan ribut ya, open lagi dia, karena Pak Andre bukan kawannya. Karena sebagai kawan itu dia pasti akan mengorbankan apapun demi kawan kan. Itu kan anak-anak itu gitu, dia akan melakukan apapun demi kawannya. Dia nggak bisa lihat kawannya rugi, dia nggak bisa kawannya disakiti, dia akan membela. Tapi dia tidak akan melakukan itu kepada guru lain yang dia anggap bukan sebagai temannya. Jadi kalau kita mau memposisikan kita sebagai temannya, contohlah saya nih di kesiswaan nih, ya kan? Saya harus, sebenarnya kan nggak boleh, tapi saya harus berusaha bagaimana berteman dengan anak-anak. Tapi dengan kata arti bukan hanya karena saya dianggap sebagai teman mereka sehingga mereka melakukan itu, tapi memang ada tanggung jawab mereka melakukan itu. Sehingga ketika Pak M. Nur mengarahkan sesuatu, mereka juga nurut gitu. Nah, ketika Bu Evin yang berada di jurusan lain, Bu Eva yang berada di jurusan lain mengatur anak-anak, dia mau, karena dia nggak berpikir cuman sama Pak Wandi dia maunya, cuman Pak Wandi teman dia di sini. Nah, gitu. Bagus kita merangkul siswa sebagai teman, tapi ternyata hal negatifnya adalah dia akan bergantung kepada guru yang dianggapnya sebagai teman. Nah, masuk guru lain, alah, gak enak bapak ini. Bisa berkawan kita sama dia. Gak enak ibu ini, gak bisa berkawan kita sama dia. Nah, itu kan sudah ada hal negatif di situ. Jadi kita nggak boleh memposisikan kita sebagai teman, tapi tetap kita harus bersahabat dengan murid. Cuman jangan anggap itu kita nih kawan. Nah, karena kawan kan pasti udah setara, setingkat, sama-sama anak SD, anak SMP misalnya, anak SMA. Kemudian pemantau. Pemantau ini gini. Tahu aturan sekolah kan? Kamu tahu aturan sekolah kan? Nah, kenapa dilanggar? Nah, itu pemantau. Jangan melanggar itu. Dia bercerita tentang peraturan. Nah, peraturan, dia ingatkan, kau nggak boleh melanggar peraturan ini, kau nggak boleh melanggar peraturan itu. Nah, karena kau udah melanggar peraturan ini, terakhir kita jatuh pada posisi penghukum. Nah, setelah dipantau, karena tahu anak melanggar. Nah, pemantau ini akan baik apabila pada manajer itu sudah mentok. Dari tadi Bu, jangan. Jadi kamu maunya apa? Supaya kesalahan ini bisa diperbaiki. Dia nggak tahu, mentok. Baru ditanyai, keyakinanmu apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Mentok. Nah, baru kita sebagai pemantau tahu, oh, kamu nak melanggar ini. Itu pemantau. Memberikan poin-poin aturan itu namanya pemantau. Nah, melanggar ini. Nah, kita arahkan. Cuma cukup sampai situ. Kita nggak boleh jadi teman, nggak boleh, bukan jadi teman ya, posisi teman, nggak boleh membuat merasa bersalah, nggak boleh sebagai penghukum. Nah, jadi sesuatu yang untuk diperbaiki, kesalahan siswa itu harus diperbaiki sesuai dengan motivasi dia, Nah, tapi ya kita semua belajar, saya juga belajar. Dengan saya menyampaikan ini, saya juga belajar lagi, saya juga memahami lagi. Kita belajar sama-sama, Ibu. Dan ini contoh penerapan posisi kontrol. Penghukum. Ketika kita menghukum hormat pada bendera selama 1 jam, ya, itu berarti kita penghukum. Ketika kita berapa kali mengatakan ini, berapa kali Ibu atau Bapak bilang harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan Ibu, kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Udah saya bilang dari tadi, kecewa saya dengan kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Kemudian Pak, sebagai teman, ini tadi, ayo dong, ikutinlah aturan sekolah demi Bapak, bantu Bapak ya. Sekali-sekali lah nggak apa-apa lah, ya kan? Sekali-sekali nggak apa-apa. Itu sebagai teman. Atau sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, setelah upacara nanti
beli atribut di sekolah. Nah, jadi langsung memberitahu kepada anak kamu sudah melanggar ini, melanggar itu. Jadi yang diharapkan di sini kita itu sebagai manajer, anak harus tahu apa yang dilanggar. Nah, jangan kita yang bilang. Nah, yang kayaknya kita harus buat keyakinan dulu. Keyakinan bahwa ini adalah tidak baik, ini nggak baik, ini nggak baik, sehingga dia tahu apa yang dilanggar keyakinannya. Yang diharapkan kita itu adalah menjadi manajer, Bapak Ibu. Nah, bagaimana menjadi manajer itu ya harus melaksanakan restitusi tadi, yaitu ketika apa kamu tahu kesalahanmu itu apa, kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Seperti itu kurang lebih. Nah itu tadi. Nah ini jelas nggak ya? Kelihatan nggak tulisan ini? Ini ada tugas sedikit. Kalau memang nggak nampak saya bacakan aja. Ini yang pertama. Ini adalah pada tabel berikut isilah kolom nggak nampak ya? Nah ini pernyataan atau kalimat. Pada tabel berikut isilah kolom siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Nih, pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi, posisi kontrol apa Ibu guru itu kalau saya kecewa? Saya kecewa sekali. Pembuat rasa bersalah, penghukum atau teman. Coba. Bersalah. Kita kunci bersalah atau penghukum? Bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-katanya. Kamu sudah saya bilang jangan begitu. Nah, misalnya. Kemudian kita kunci bersalah. Misalnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ini sih salah aja sih. Udah saya ajarin, Bun. Nah, apa kira-kira? Bersalah juga. Penghukum, vonis. Ini. Penghukum, vonis ya. Memvonis ya. Penghukum berarti dia ya. Ayolah, untuk saya lakukanlah sebagai teman. Oke, udah jelas. Ada ayolah ya kan. Gimana? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Hah? Ya, Pak. Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi mau dapat bintang nggak? Ayo buat ini. Nah, gitu. Manajer. Kemana nanti? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Karena kita tanya sebenarnya, kayak mana sih kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Asik-asik kau aja yang terlambat. Nah, kau aja yang terakhir. Kamu aja yang terakhir. Menghukum. Kemudian kamu tidak bisa mendapatkan bintang bila kamu tidak menyelesaikan tugas ini ya. Mantau. Nih, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Nah, berasa apa itu? Bersalah. Ingatkan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ingatkan, saya dulu pernah lakukan apa untuk kamu? Teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya, kita kunci. Oke. Ini sebenarnya jawabannya ada di slide berikutnya. Ya kan? Kita cek lah, langsung aja. Cek, Pak. Slide berikutnya. Ya. Kalau sudah benar berarti Bapak Ibu sudah paham posisinya. Next aja, Pak. Mau? Oh, escape dulu ya. Betul. Cari zoom ya. Baik. Tampilkan Pak dulu, tampilkan. Nah, ini. Coba Pak di zoom lagi, Pak. Nah, yang pertama itu pembuat rasa bersalah, ya Bu ya. Saya kecewa. Nah,
sehingga anak-anak merasa bersalah. Kemudian kamu nggak pernah benar melakukannya, hukuman, penghukum, ya kan? Udah dapet sini tadi, jadi kita semua udah paham ya, Bapak Ibu udah paham. Ayolah lakukan demi saya teman. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Kamu tidak akan pernah mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas pemantau. Ya kan? Berapa kali sih saya sudah mengatakan pada kamu membuat rasa bersalah? Ingatkan apa yang telah saya lakukan, teman. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam hidup ini, penghukum. Apa rencanamu, manajer? Jadi alhamdulillah kita semua sebenarnya sudah paham apa posisi kita, ya kan? Kan sangat mudah nanti ke depan. Apalagi Pak. Nah, jadi agar kita bisa memposisikan diri kita itu melakukan restitusi, kita harus melakukan namanya membuat keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena itu tadi Pak, keyakinan kelas itu membuat orang atau membuat siswa itu melakukan sesuatu berdasarkan daripada motivasi intrinsik, karena ada keyakinan di situ, bukan karena mengikuti aturan. Kalau mengikuti aturan itu ada dari luar, seperti beribadah, sholat. Ketika kita dibilang tidak sholat masuk neraka misalnya, itu berdasarkan ekstrinsik, sholatnya nggak akan benar, ya kan? Mungkin saya seperti itu, mungkin. Ketika saya sadar bahwa sholat ini bukan karena masuk neraka, tapi saya memang sadar ini adalah kewajiban saya atau apa ya? Sadarlah kita ini harus sholat gitu dari diri sendiri, bukan karena diiming-imingi masalah surga dan neraka tadi, itu adalah hak Allah, ya kan? Tetapi kita sadar bahwa kalau kita tidak sholat ini, kita bukan hamba Allah yang takwa, kan gitu. Kita sadar kita harus sholat gitu. Walaupun ya kita dalam hati kecil semua orang pasti menginginkan surga ketika kita sholat, kan gitu. Beribadah itu menginginkan surga. Tapi alangkah baiknya, karena surga adalah prerogatif Allah. Jadi alangkah lebih indahnya apabila kita melaksanakan ibadah itu karena kesadaran dari diri kita sendiri, bukan karena iming-iming surga dan neraka. Kan ada lagu yang itu, kita nggak pantas di surganya Allah, tapi kita takut pada nerakanya Allah. Maka kita melaksanakan ibadah itu atas dasar keikhlasan diri kita, kesadaran kita sebagai hamba Allah. Pak, lanjut Pak. Kenapa? Nah, karena di dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan, ya, yang akan mendorong seseorang lebih termotivasi dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi kita misalkan gini, ketika kita berkendara pakai helm itu karena ada polisi, kita nggak senang, pakai helm ini gara-gara polisi aku harus pakai helm, jilbabku berserak, rambutku berserak, kering kerontang, gitu kan. Tapi ketika kita sadar bahwa pakai helm untuk keselamatan diri kita, supaya kalau ada apa-apa tuh kepala terlindungi, itu akan lebih enak kita pakai helm. Lebih enak kita pakai helm ketimbang ketika karena ada polisi pakai helm nih. Kalau nggak, aku males sekali, bu otak pakai berat kepala, ya kan, kaki ule segala macam, pening, ya kan, pening kepala kita kalau pakai helm lama-lama, kan. Nah, jadi kalau kita sadar bahwa menggunakan helm pada saat berkendara itu adalah demi keselamatan kita, keselamatan itu kan nilai kebajikan, bu. Nah, keselamatan, demi keselamatan kita, maka kita akan senantiasa pakai helm. Kita akan selalu menggunakan helm itu karena kesadaran kita, bukan karena peraturan. Peraturan itu kadang-kadang gak nyaman, gak enak. Orang bilang ini, peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah, semakin banyak peraturan, semakin dilanggar, ya kan? Gak ada orang yang sadar itu, kayak tadi bilang, seberapa banyak sih orang yang sadar ketika lampu merah
langsung berhenti padahal nggak ada kendaraan apa-apa. Kalau kita sadar kan senantiasa Pak, berhenti sendiri kita. Nah, ini lampu merah, tentang ada orang tancap terus, ya kan? Nah, itu kan bukan dari intrinsik kita. Itu karena kita mematuhi peraturan tadi kan untuk dilanggar kita gitu. Anak gitu. Tapi ketika kita yakin kalau kita berhenti pada saat lampu merah, maka keselamatan kita akan lebih terjaga. Masalah nanti begitu begitu hijau kita jalan, ada orang yang nerobos dan kita celaka, kita sudah melakukan kesadaran kita itu untuk berhenti. Itu bukan kesalahan kita lagi, tapi kesalahan orang lain. Ini ada lagi peraturan dan nilai kebajikan atau apa ini? Ya, di sini adalah tabel. Lihatlah tabel di samping dan tuliskan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum di sisi kolom sisi kiri. Masih ingatkah bahwa nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa agama, kehormatan, budaya, integritas, hijuran adalah peraturan apa nih? Banyak nih, nggak terbaca. Dan lain-lain. Peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau di sekolah, namun peraturan yang biasa kita temui di masyarakat. Nah, ini ada peraturan misalnya. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai apa yang kita yakini di situ ketika kita mengembalikan barang ke tempatnya? Tanggung jawab ya. Ada nilai di situ. Ada nilai kebajikan. Kembalikan barang ke tempatnya. Kita udah pakai barang, kembalikan lagi tempatnya. Disiplin, tertib, bertanggung jawab. Nah, kira-kira mana yang paling jauh? Ini dia. Masih ingatkah dengan nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang ada di situ? Ya, mengganggu orang lain. Kalau kita udah ganggu orang lain, ganggu ngejek misalkan, itu kan kita nggak menghormati orang lain. Jadi di situ ada nih kehormatan, nilai kehormatan. Kita telah melanggar kehormatan orang lain. Kita ganggu dia, kita ejek-ejek dia. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai apa yang ada di situ? Tanggung jawab. Mungkin ada nilai lain, nggak ada masalah loh. Yang menurut Bapak Ibu cocok, nggak ada masalah. Ini kita hanya melihat nilai apa sih yang bisa muncul dari peraturan ini. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa yang ada di situ? Keamanan ya. Keamanan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kesehatan. Kita sadar ada nilai kesehatan di situ. Mungkin apa lagi? Keamanan juga bisa. Apa lagi? Agama. Gak ada di situ. Universal ini, Pak. Bergantian atau menunggu giliran. Apa? Sabar ada tadi ya? Peduli, pelayanan, keamanan, kesabaran. Dilarang merokok. Kesehatan. Ya. Gunakan masker. Kesehatan. Ada juga kecantikan. Masker bengkoang. Berjalan di kelas dan koridor. Apa kira-kira? Keselamatan. Ya gitulah. Ya, jadi peraturan yang dibuat itu tentunya ada nilai kebajikan atau keyakinan yang dibuat itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan universal.
Oke Pak, sip. Pembentukan, membentuk keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas tadi ya? Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, yaitu berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Jadi sifatnya abstrak, nggak gini bunyinya. Dilarang berisik, ya itu kan nggak abstrak, point to the point. Atau dilarang mencontek. Nah, kalau keyakinan kelas misalkan dilarang mencontek, kira-kira apa keyakinannya? Kerjakanlah tugasmu dengan mandiri. Nah, gitu, yakin bahwa mengerjakan tugas secara mandiri itu adalah baik, yakin kita. Jadi bukan kata-katanya dilarang mencontek lagi. Kerjakanlah tugasmu secara mandiri. Misalkan berupa pernyataan universal, itu mandiri ya kan? Tadi ada nilai mandirinya, universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Ya positif itu ya kerjakanlah secara mandiri kan positif. Ketimbang dilarang menyontek, dilarang itu negatif Bu. Dilarang mencontek itu negatif. Ada kata dilarangnya kan. Tegas. Nah, itu masih belum diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Jadi setiap kelas itu punya kondisinya masing-masing. Semua warga sekolah wajib dilibatkan. Jadi untuk buat keyakinan itu, buat keyakinan di kelas, anak murid harus bilang, "Nak, kira-kira kalau supaya kalian yang mencontek ini kalian harus yakin dulu bahwa mengerjakan secara mandiri ini, mengerjakan tugas secara mandiri ini baik nah untuk kamu, supaya kamu bisa lebih paham ketimbang kamu nyontek gitu." Oh iya Bu. Nah, jadi tahu, paham dia. Nanti dia paham ketika ada kesalahan, ketika dia nyontek kita tanya, kamu kan nyontek, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya Bu, keyakinan bahwa mengerjakan pekerjaan secara mandiri yang saya langgar. Nah, gitu. Bukan lagi bilang iya Bu, saya dilarang mencontek. Gitu. Oke, lanjut Pak. Segitiga restitusi. Nah ini tadi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, tanggung jawab. Langkah yang pertama, ini adalah langkah ya Bu, langkah-langkah ketika menyelesaikan permasalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita harus menstabilkan dia. Ada kata-katanya itu gini. Iya, bukan kamu aja yang pernah salah. Saya juga pernah berbuat salah. Itu salah satu kalimat yang menstabilkan identitas. Jadi kita nggak boleh memojokkan dia bahwa cuma kamulah yang bersalah, cuma kamulah yang paling salah. Orang lain itu semuanya benar. Jadi kita harus menstabilkan dia supaya dia tenang, jadi kita bilang, ya bukan kamu aja yang salah. Nah, Bapak juga dulu pernah salah. Bapak juga dulu pernah SMA. Misalkan ada anak yang baru salah kan, ada kenakalan remaja. Bapak juga dulu pernah remaja. Itu ada kata-kata itu supaya bukan kita membenarkan kesalahan dia, tapi menstabilkan dia. Oh iya, bukan aku satu-satunya yang berbuat salah, supaya dia mau kita ajak berdialog gitu. Kalau kita ajak, itulah kamu, semua begini, dan nggak mau lagi dialog. Ini kan tujuannya supaya berdialog. Nah, kita pancing anak mau berdialog. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan salah. Kamu kan tahu, nah, buat seperti itu kan itu nggak baik, nah itu kan salah. Jadi walaupun kamu udah berbuat seperti itu, tapi Bapak syukur kamu nggak berbuat lebih jauh lagi. Misalkan gini, misalkan ada anak merepet di sekolah, adu mulut sama kawannya, ya kan? Adu mulut. Jadi nak apa tadi kejadian di sekolah, di kelas? Ini Pak, dia coke-coke saya. Salah ada anak cewek coke-coke kan? Jadi saya merepet lah sama dia, saya marahin dia, saya bentak-bentak. Nah, kita stabilkan dulu ya udah, syukurlah kamu si Marik. Syukur kamu nggak sampai mukul ya, nah gitu. Itu salah sebenarnya, tapi kita validasi dulu bahwa kesalahan dia itu
nggak berbuah pada kesalahan yang lebih fatal. Ya udah, saya juga marah kok kalau dicoke-coke itu. Misalkan bapak juga marah kalau ada orang yang coke-coke bapak gitu. Ya saya marah. Tapi syukurlah kamu nggak sampai mukul, nggak sampai berantem. Ya bagus tuh, nggak apa-apa. Manusia pasti mengalami itu. Gitu. Bukan kamu aja yang pernah berbuat gitu. Orang lain juga pernah, bapak juga pernah. Kalau dicoke-coke ya bapak marah, gituin aja. Nggak apa-apa. Tapi kita harus menaikkan. Nah, kira-kira nak, kan kamu udah ribut tadi di sekolah, di kelas, udah bertengkar tadi di kelas. Kira-kira apa yang keyakinan apa yang bisa kamu langgar? Ini Pak, keyakinan menjaga ketertiban di kelas Pak. Nah, udah. Jadi solusinya bagaimana supaya kamu ke depan tidak melakukan itu lagi? Ya Pak, saya akan lebih sabar, saya akan lebih ini, saya akan lebih itu misalnya, seperti itu. Dia punya solusi sendiri. Nggak perlu kita bilang, kamu besok harus sabar ya nak ya, jangan marah-marah ya, enggak. Dia harus punya intrinsiknya, punya motivasi intrinsik. Ya Pak, saya melanggar keyakinan ini Pak. Ya besok saya nggak melanggar, saya besok akan lebih sabar Pak. Kalaupun terjadi lagi ya saya akan misalkan cepat mengadu atau cepat menghindar atau mengadu kepada guru misalnya gitu. Dia punya solusi sendiri. Nggak kita bilang nanti kalau misalkan ini ya kamu harus harus sabar ya. Nanti cepat lapor ke saya kalau kamu digituin lagi ya. Nah, tapi dia harus sadar sendiri gitu, misalnya gitu. Nah, yang dibutuhkan di sini yang dituju adalah motivasinya. Motivasi itu harus tumbuh atau timbul dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Nah, itu akan budaya itu apabila diteruskan, maka budaya positif akan berjalan. Nah, jadi atas dasar motivasi dalam diri atau intrinsik tadi, seperti itu. Karena ada videonya ini tentang segitiga restitusi ini, ada videonya. Cuman kayaknya kalau kita putar udah kelamaan nanti. Saya mau mutar tadi videonya, gak usah ya. Nah, mungkin gini aja nanti, saya bagikan aja di WA, bisa nonton gitu. Restitusi itu seperti apa, kemudian posisi kontrol seperti apa. Pak, next Pak. Nah ini tadi, menstabilkan identitas saya bilang. Membuat salah, ini kalimatnya gini Bu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika anak salah kita bilang itu adalah proses pembelajaran. Jadi kalimat yang bisa kita berikan kepada anak, buat salah itu wajar. Gak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak juga pernah melakukan itu. Bapak nggak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi kita benarkan dulu apa yang berlaku pada dia. Bukan benarkan ya, kita stabilkan dulu bahwa bukan hanya dia yang berlaku gitu, kita juga begitu sebagai manusia. Next Pak. Ini validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa kita sampaikan pada anak, misalnya, kamu pasti punya alasan kan? Kenapa sih kamu buat itu? Ya karena dicoke-coke Pak, makanya saya marah. Kenapa kok marah-marah? Saya bilang, misalkan itu. Kenapa sih kamu marah-marah di kelas sama dia? Saya dicoke-coke Pak, saya nggak suka. Udah? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya syukurlah, ya marah-marah aja kan, nggak sampai kamu pukul dia kan, gitu, nggak sampai kamu pukul dia kan, iya Pak nggak sampai pukul, ya udah, melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kan, ya bagus, kamu nggak mau dicoke karena kamu mempertahankan kehormatan kamu, misalkan gitu, nah, kita kuatkan dia, ya Bapak juga kalau dicoke-coke ya Bapak nggak mau marah lah, gitu ya misalkan. Next Pak. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas kita? Ya Pak, ini.
nilai apa yang udah kamu sepakati, yang udah kita sepakati kemarin? Oh iya Pak, nggak boleh berisik Pak, nggak boleh, harus menjaga keamanan di kelas ya. Karena tadi dia udah ribut-ribut, udah cekcok di kelas misalkan. Ya, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kira-kira di kelas ini harusnya bagaimana? Ya Pak, harus tertib Pak, nggak boleh ini itu misalnya, nggak boleh bersuara keras misalnya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Jadi mau kamu tuh apa sekarang? Jadi yang bisa kamu lakukan tuh apa sekarang supaya permasalahannya selesai? Ya udah Pak, saya mau sabar. Ya lain kali saya sabar lah Pak menghadapi ini. Itu misalkan. Jadi demikianlah tadi budaya positif yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua, kepada ibu bapak semua. Ya harapan saya semoga memang budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita. Sebenarnya bukan hanya di sekolah budaya positif ini, di rumah juga. Kalau kita bisa menerapkan ini baik, ya kan? Kita mulai dari sekolah, tapi di rumah pasti kita sudah menerapkan budaya-budaya positif. Kita sudah tahu semuanya. Harus seperti apa sebagai guru, seperti apa sebagai orang tua. Mungkin hanya nggak tahu aja, oh ini namanya apa, oh ini namanya ternyata ini, gitu aja. Nah, di sini kita udah tahu setelah saya mempelajari ini, ada hal-hal yang memang sudah pernah kita lakukan, tapi kita nggak tahu itu maksudnya apa. Nah, dengan pembelajaran ini atau diseminasi ini, saya berharap kita mengetahui apa yang sebenarnya sudah kita lakukan dan posisi mana yang saat ini kita berada sebagai seorang guru. Demikian presentasi dari saya. Mungkin apabila ada yang ingin memberi masukan, saya beri kesempatan. Mungkin Bu Yus, tadi kan terpotong juga, saya lupa tadi. Apa tadi Bu? Apa tadi Bu? Ya, sebenarnya yang ini Pak, sama juga dengan masalah yang disampaikan oleh Pak Nur yang terakhir. Artinya tidak dengan terlalu banyak menggunakan daya guna kita bereskan. Ya. Kok kamu terlambat, kok kamu nggak rapi, kok kamu ini, kok kamu itu. Sementara kita seperti yang disampaikan tadi, ada jam, anak kita lihatkan, ada jam, kita dengan kegiatan yang lain. Yang kita lihat diri kita. Iya, itu berarti kita harus menjadi tauladan ya Bu ya. Ya, artinya memang di sini guru sebelum melakukan sesuatu, di modul yang saya pelajari juga ditulis bahwa guru harus menjadi teladan bagi siswanya. Nah, teladan itu artinya sudah mencontohkan. Nah, memang ada di modul sebelumnya itu bahwa guru sebagai teladan itu ada Bu. Jadi apa yang kita laksanakan ini kan sebenarnya ujung dari modul 1 Bu yang saya sampaikan. Nah, di modul sebelumnya mungkin nggak tersampaikan. Guru itu memang harus sebagai teladan agar murid itu mencontoh apa yang dilakukan oleh gurunya. Begitu juga pada orang tua juga harus sebagai teladan. Itu ada dibahas sebenarnya di modul sebelumnya. Cuma karena di sini fokusnya pada modul terakhir, jadi nggak terbahas lagi gitu. Ya, memang ada di situ Bu, disampaikan guru sebagai teladan. Ya, seperti yang disampaikan itu lah, apa yang kamu ucapkan adalah apa yang kamu lakukan gitu Bu ya. Nah, jangan berkata jika tidak berbuat ya. Itu dalam ininya sebagai teladan ya Bu, bisa ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua kelasnya boleh dikondisikan. Beri salam.
Atikin? Hadir. Oke. Zira? Hadir. Hadir. Zurai? Zara? Izin. Zara izin. Siapa lagi? Farhan izin. Farhan izin. Yang sakit ini siapa lagi? Putri. Putri sakit. Ikin sakit. Liza. Banyak yang sakit ya. Ya Pak. Ya mudah-mudahan cepat sehat teman-teman yang sakit dan bisa kumpul lagi di kelas ini ya. Kali ini sebelum kita lanjut ke materi, hari ini saya ingin membuat kesepakatan dulu dengan kalian atau membuat keyakinan dulu dengan kalian. Keyakinan untuk kelas ini. Ada yang pernah dengar nggak tentang keyakinan atau keyakinan kelas? Enggak. Ada yang pernah dengar tentang keyakinan kelas? Ada yang pernah dengar tentang kelas impian? Pernah. Nah, kelas impian itu seperti ini nah ya. Kita menginginkan kelas itu seperti apa? Ya kan? Untuk mewujudkan impian kita di kelas ini itu kita harus punya keyakinan. Ya. Jadi supaya impian-impian itu terwujud kita harus percaya dan yakin untuk melaksanakan atau mematuhi keyakinan-keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu penting ya, supaya kita bisa melaksanakan peraturan dari dalam diri masing-masing, bukan karena takut melanggar peraturan, tapi kita melaksanakannya secara penuh dengan kesadaran, penuh dengan keyakinan yang datang dari hati kita, ya. Jadi sebelum kita merumuskan keyakinan kelas, kita coba untuk membuat impian, ya. Kalian itu memimpikan kelas ini itu seperti apa, ya. Nah, impian-impian itu nanti kalian tulis di stick note ini. Nanti saya akan minta kalian menulis di sini, kemudian kita tempel di depan. Nah, ini saya udah buat tabel kelas impian dan keyakinan kelas. Nanti tempel di bagian kelas impian ya. Saya bagikan dulu. Nanti kalian tulis ya. Saya beri waktu 5 menit ya. Silakan nak ditulis. Yang sudah selesai saya tempel ke depan nak. Jelas semuanya? Oke. Baik, terima kasih semuanya. Nah, dari apa yang kalian tulis ini tentang impian kelas, nanti kita akan rumuskan ya. Ada yang ingin bersedia membacakan di depan? Alia mungkin? Silakan. Ingin membaca di depan teman-temannya. Baca 2 atau 3. Saya ingin kelas hadir semua saat pembelajaran. Saya ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih, dan saya ingin kelas ini tertib. Oke, baik. Aman. Coba Raihan ke depan untuk membacakan salah satu tulisan dari teman-temannya tentang impian kelasnya. Saya ingin kelas ini kompak. Saya ingin kelas ini tertib. Saya ingin kelas ini bertanggung jawab atas tugas. Saya ingin memiliki kelas yang rapi. Oke, sudah. Terima kasih Raihan. Baik, tadi sudah dibacakan oleh temannya dari impian-impian
mari kita sama-sama merumuskan keyakinan kelas ini agar impian ini bisa terwujud ya. Yang pertama mungkin saya bacakan. Saya ingin kelas menjadi kompak dalam hal apa ini? Satu pikiran. Dari sekian banyak orang ini mau disatukan pikirannya. Kompak dalam kegiatan, ya, kompak dalam kegiatan, saling mendukung, ya. Oke, kemudian saya ingin kelas ini indah, saya ingin kelas ini selalu aman, saya ingin kelas ini tertib, saya ingin kelas ini bertanggung jawab atas tugasnya, saya ingin kelas ini rapi, kelas sadar akan aturan, ingin hadir semua, saya ingin kelas ini menjadi kelas yang bersih, saya ingin kelas ini tertib, saya ingin kelas ini bersih. Jadi banyak yang ingin kelas ini tertib, bersih, dan aman, serta teman-teman di sini menjadi kompak, dan juga ada yang ingin kelas ini bertanggung jawab ya. Oke, kita rumuskan keyakinan kelas yang pertama dari impian yang bersih dulu ya. Nah, dari impian untuk kelas ini supaya bersih, berarti kita harus yakin bahwa kita harus menjaga kebersihan kelas. Dengan sadar menjaga kebersihan kelas. Nah, yang kedua tadi ada tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam apa? Mengerjakan tugas secara mandiri ya. Mandiri. Oke. Yang ketiga, ini tadi ada yang menuliskan tertib. Menjaga ketertiban kelas ya. Dengan sadar menjaga ketertiban dan keamanan ya. Tambahin ya. Kelas. Empat. Kemudian ada sadar aturan, hadir semua menjadi kelas, hadir semua, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Oke. Nah, kemudian apalagi kira-kira? Saya ingin kelas ini indah. Itu kebersihan nggak sih, Pak? Sudah di kebersihan ya? Ya. Dengan bersih kita akan menjadi Indah. ya. Apalagi tadi? Kira-kira menghormati sesama teman ya. Nah, menghormati teman dan menghormati guru dan sesama teman. Kemudian apalagi? Menjaga barang milik kelas ya. Menjaga barang milik kelas, pribadi, dan orang lain. Nah, apalagi? Mengikuti pelajaran secara Aktif ya. mengikuti pelajaran dengan fokus dan aktif. Selalu hadir tepat waktu dan apa lagi? Selalu hadir tepat waktu dalam setiap pembelajaran. Selalu hadir dan tepat waktu ya. Selalu hadir dan menghargai waktu.
dalam pembelajaran. Nah, dengan kita hadir dan menghargai waktu berarti kita sudah tidak terlambat lagi. Jadi karena menghargai waktu kita diharapkan hadir tidak terlambat. Ya. Oke, untuk saat ini dulu keyakinan kelas hari ini. Nanti bila ada waktu dan mungkin ada yang bisa kita tambahkan atau kita perbaiki, akan kita perbaiki. Nah, di keyakinan kelas yang sudah kita ciptakan ini, yang sudah kita susun ini, nanti akan saya buat dalam bentuk poster dan nanti akan saya tempelkan di kelas ini untuk sama-sama kita yakini dan kita jalankan serta kita patuhi bersama. Ya? Bisa? Bisa. Baik, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini dan kita kembali ke pembelajaran seperti biasa. Ya? Baik. Demikian aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah dan pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.